Shalom, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kalau hari Minggu ini kita boleh beribadah, memuji Tuhan, dan boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Segala hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang sudah menciptakan kami, Allah juga yang sudah memberikan anugerah kehidupan kepada kami, bahkan Allah yang senantiasa memelihara kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan Engkau bersabda. Mari Tuhan, Engkau bersabda bagi kami dan melalui kebenaran firman dapat mengubah hidup kami sehingga kami semakin hari semakin dimurnikan oleh Tuhan dan kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Yeremia 33 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan katakan. Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberi taukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini, mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa, dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini
yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi, itu tanpa manusia, tanpa penduduk, dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya," sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. "Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu," firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kota akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh membaca firman Tuhan dan kita rindu untuk merenungi firman ini, dan biarlah firman ini menolong kita untuk kita boleh mengerti apa yang menjadi maksud daripada Tuhan. Tema daripada renungan firman Tuhan di hari ini adalah dimurnikan dan dipulihkan. Saudara, saya ingin memulai dengan sebuah kenyataan yang ada, bahwa seorang tukang emas ketika mereka sudah mendapatkan emas yang ada, hasil daripada sebuah tambang emas, tentu emas yang ada itu perlu dimurnikan. Bagaimanakah cara daripada emas yang sudah diperoleh dari alam hasil penggalian ini? Nah, emas yang ada itu harus dimurnikan. Bagaimana cara pemurnian daripada emas yang ada supaya emas itu betul-betul murni dan segala logam-logam yang tidak murni seperti besi atau seperti tembaga, kuningan dan yang lain sebagainya yang bukan emas bisa dimurnikan? Saudara, caranya adalah melalui proses pembakaran. Ya, jadi emas yang bongkahan emas yang mungkin masih ada campuran hal-hal yang tidak murni, maka melalui pemanasan yang begitu panas, maka hal-hal yang logam-logam yang bukan emas itu akan terbuang, dan yang sisa hanyalah emas yang murni. Saudara tahu kan, kalau emas yang murni harganya mahal. Emas yang murni adalah emas yang sangat diharapkan dan dimuliakan. Ya, demikianlah firman Tuhan pada perikop yang kita baca, bagaimana Tuhan perlu memurnikan bangsa Israel yang hidupnya di dalam kejahatan, yang hidupnya di dalam penyembahan yang berhala, yang hidupnya di dalam dosa, yang tidak takut akan Tuhan, yang menduakan Tuhan, sehingga Tuhan ingin membuat mereka kembali kepada jalan yang benar. Untuk membuat mereka kembali di jalan yang benar, mereka perlu dimurnikan. Bagaimana bangsa Israel dimurnikan? Bangsa Israel dimurnikan dengan cara
Tuhan membiarkan ada satu bangsa yang lain, yaitu bangsa Babel, yang sangat terkenal dengan kekejamannya untuk menguasai orang-orang Israel dan Yehuda, sehingga kota-kota, ya, tempat tembok-tembok dan kerajaan semua menjadi reruntuhan, ya, menjadi porak-poranda, ya. Itulah cara daripada Tuhan membuat bangsa Israel yang hidupnya di dalam kesombongan, yang merasa tidak perlu bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan penghajaran, ya, dan bangsa Israel diizinkan untuk dikuasai oleh orang Babel dan mereka dipukul kalah, ya. Bahkan ternak-ternak pun sudah menjadi jarang, ya, dikatakan, ya, ketika Tuhan memurnikan bangsa Israel, ya. Ketika Tuhan mengizinkan satu bangsa yang lebih besar untuk menguasai daripada orang-orang Israel, orang-orang Israel terpukul kalah, ya. Saudara, Tuhan izinkan, ya. Penghajaran daripada Tuhan, ya, adalah dalam rangka untuk memurnikan orang-orang Israel untuk kembali untuk berharap kepada Tuhan, ya. Jadi penghajaran Tuhan kepada orang Israel bukan tujuan untuk memusnahkan, tidak, namun untuk membuat bangsa Israel bertobat. Saudara, dalam perikop yang kita baca, bagaimana Tuhan berfirman kepada Yeremia, ya, bahwa Tuhan memurnikan orang-orang Israel, ya, dengan cara yang sangat keras, ya. Karena dengan cara yang lembut tidak mempan, ya, tidak mau dengar, sudah diingatkan lewat nabi-nabi tidak juga mau bertobat, maka Tuhan harus menggunakan cara yang keras sehingga orang-orang Israel itu bisa kembali kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita pun seperti demikian. Terkadang Tuhan harus mengizinkan segala bentuk hal yang tidak menyenangkan untuk menempa kita, untuk memproses kita, sehingga kita kembali kepada jalan yang benar. Ya, pertobatan akan terjadi ketika, ya, ada hal-hal yang kita rasakan begitu menyesah kita. Kita merasakan satu kondisi yang tidak nyaman. Pada waktu kita merasakan kondisi yang tidak nyaman dan itu berlangsung cukup lama, kemudian biasanya kita mulai memikirkan, ada apa? Mengapa ini terjadi? Dan kemudian biasanya akan membawa orang mencari kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan terkadang membiarkan situasi yang tidak nyaman terjadi di dalam kehidupan kita dalam rangka untuk membuat kita kembali. Dalam rangka untuk membuat kita mengingat akan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Dalam rangka untuk membuat kita ingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus, Tuhan yang tidak mau dipermainkan, Tuhan yang mau agar orang-orang tebusannya itu sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jadi pada waktu kita hidup di dalam ketidakbenaran, bisa saja Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita dalam rangka untuk memproses kita. Saudara tenang, Tuhan tak pernah membiarkan kita mengalami pergumulan tanpa Ia memberikan kita pertolongan. Tuhan tidak punya maksud untuk memusnahkan kita. Justru Tuhan mau melalui ujian-ujian yang Dia izinkan terjadi, kita
diproses oleh Tuhan dalam rangka untuk dimurnikan. Dan setelah kita dimurnikan, kita lihat akan ada pemulihan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sama seperti orang-orang Israel ketika mereka dimurnikan melalui orang Babel yang menguasai mereka. Kejahatan dari orang Babel yang begitu menindas orang-orang Israel. Di saat itulah mereka mulai mencari Tuhan. Poin yang kedua, Tuhan siap memulihkan. Setelah pemurnian maka akan ada pemulihan. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang penuh kasih. Dia tidak pernah membiarkan bangsa Israel ditindas secara berlebihan oleh orang-orang Babel. Dan Tuhan menjanjikan adanya pemulihan yang terjadi. Ya, Tuhan menjanjikan bahwa pemulihan itu akan membuat orang-orang Israel terlihat mulia. Sehingga orang-orang Babel akan tahu, ya, bangsa-bangsa lain akan tahu siapakah Allah Israel itu. Siapakah Allah Israel yang menjadi penopang di dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara, inilah Tuhan yang disembah oleh orang-orang Israel dan juga yang disembah oleh kita, yaitu Tuhan yang adalah Allah yang peduli. Saudara, pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan, ya, tidak hanya bersifat rohani, ya. Kalau kita lihat apa yang Tuhan katakan, ya, di dalam ayat-ayat yang barusan kita baca, kita lihat bahwa Tuhan memberikan pemurnian, ya. Tuhan membawa mereka kepada pertobatan, ya. Apa mereka dibawa kepada pertobatan, ya. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Jadi inilah, ya, yang Tuhan lakukan. Tuhan memberikan pemulihan, ya, yaitu Dia mengampuni akan segala kesalahan orang Israel, dan Dia juga mengampuni dan tidak mengingat-ingat akan kesalahan daripada orang Israel. Ya, pemulihan Tuhan lakukan secara rohani. Namun di ayat yang berikutnya dari 9 sampai 13 kita juga bisa melihat, ya, kota-kota yang tadinya begitu hancur, ya, kota-kota yang terlihat begitu sepi, ya, namun Tuhan mengadakan pemulihan, ya, sehingga suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan itu terdengar lagi, ya. Dan suara orang yang bersyukur kepada Tuhan, dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, ya, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, ya. Dan mereka juga mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab Tuhan memulihkan keadaan negeri daripada Israel seperti dulu, ya. Jadi ada pemulihan, ya, yang Tuhan lakukan. Jadi saudara, pemulihan secara rohani, ya, adanya pengampunan yang Tuhan berikan, dan sekaligus ada juga pemulihan secara ekonomi, ya, secara materi. Luar biasa, ya. Tuhan tahu akan kondisi daripada Israel. Setelah mereka bertobat, ya, mereka dimurnikan dan dipulihkan. Dimurnikan, dipulihkan, bukan hanya rohaninya saja, adanya pengampunan, tetapi Tuhan juga pulihkan dari segi ekonomi,
ya, di mana dikatakan ya bahwa tanah-tanah ada padang rumput dan kemudian ada kambing domba lagi yang berada di daerah itu. Artinya apa? Terjadi ya pemulihan ekonomi. Saudaraku, demikian juga kita saat ini. Ketika kita hidup di dalam pemberontakan ya terhadap Tuhan, melakukan dosa dan kesalahan, Tuhan ingatkan kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan setelah kita kembali kepada jalan yang benar, ya, Tuhan akan memulihkan kerohanian kita. Tuhan memberikan kita keampunan dan Tuhan tidak pernah mengingat-ingat akan kesalahan kita. Luar biasa ya Tuhan kita ya. 2000 tahun yang lalu dia mati di atas kayu salib. Dia mati demi saudara dan saya. Demi untuk menghapus, mengampuni akan segala dosa dan salah kita. Dan Tuhan tidak lagi mengingat-ingat akan segala kesalahan kita. Dan Tuhan juga ada menjanjikan juga pemulihan. Tuhan tidak menjanjikan bahwa kita akan hidupnya kaya raya. Tetapi Tuhan menjanjikan hari lepas hari Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita. Jadi ada pemulihan secara ekonomi. Saudara, ketika kita di dalam pemurnian Tuhan, emang dalam kondisi yang tidak nyaman. Tetapi Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi agar kita belajar menghargai akan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya pernah mendengarkan sebuah kesaksian yang begitu luar biasa. Bagaimana seorang ibu yang di dalam kondisi puluhan tahun tidak bisa melihat terang, ya. Dia betul-betul punya satu penyakit yang langka, ya. Dia tidak bisa melihat terang sekecil apapun. Ketika dia melihat terang yang sekecil apapun akan membuat dia itu berputar sehingga bisa membuat dia jatuh. Sudah, apa yang terjadi dari ibu ini? Puluhan tahun sekalipun dia tidak bisa melihat sinar, tetapi kehidupan ibu itu betul-betul dia bersandar kepada Tuhan. Dia begitu percaya bahwa Tuhan Yesus sudah pulihkan dia, Tuhan mengampuni akan dosa dan salahnya. Yang paling berharga, yang lebih berharga adalah dekat dengan Tuhan. Suatu hari ada orang-orang yang datang mengunjunginya, bahkan mereka pikir mau menghibur Ibu Ros ini. Mereka berpikir bahwa tentu Ibu Ros ini adalah pribadi yang sangat menderita. Saudara, waktu mereka mengunjungi Ibu Ros, mereka tercengang-cengang karena ternyata bukan mereka yang menghibur Ibu Ros, ternyata Ibu Ros lah yang menghibur mereka. Dan bagaimana Ibu Ros ini menyatakan bahwa yang paling berharga, yang paling penting adalah Yesus Tuhan. Sekalipun dia tidak bisa menikmati sinar sekecil apapun, dia tinggal di dalam satu kegelapan, tetapi dia tetap bersuka cita. Apa yang engkau lakukan, Ibu Ros, di tengah-tengah kegelapan? Dia mengatakan, ya, di tengah-tengah aku nggak bisa melihat apa-apa. Aku membaca firman Tuhan pun nggak bisa. Tetapi aku selalu ingat akan firman Tuhan yang pernah aku ingat, ya, yang pernah diberitakan oleh orang lain, itu yang saya ingat. Dan saya selalu berdoa dan berdoa. Semua orang yang pernah berelasi dengan saya maupun yang enggak pernah berelasi, saya selalu mendoakan. Bahkan saya mendoakan
orang-orang China. Saudara, begitu luar biasa. Ibu ini tidak mengalami dan tidak merasa tertekan sekalipun dia tidak bisa melihat sinar yang sekecil apapun, tetapi dia tetap bersuka cita. Saudara, inilah satu realita kehidupan. Ada orang yang bisa menikmati segala sesuatu dengan luar biasa, ya, tapi tidak mengingat akan penciptanya. Tapi ada orang lain yang tidak bisa menikmati apapun secara materi, secara hal-hal yang berbau jasmani, begitu kurang bisa menikmati, tetapi dia tetap bisa mengucap syukur. Saudara, seharusnya kita menjadi malu ketika kita adalah pribadi yang diberikan kemampuan dan potensi yang begitu lengkap. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan bisa menikmati banyak hal, kita bisa pergi kemanapun kita mau pergi. Apakah kita pergi untuk melakukan pemberitaan Injil, untuk melayani orang-orang lain? Saudaraku, mari firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa di tengah-tengah Tuhan izinkan satu kondisi yang tidak nyaman. Bisa saja itu adalah pemrosesan Tuhan kepada kita untuk memurnikan iman kita, untuk memurnikan kepercayaan kita, untuk memurnikan kedekatan kita dengan Tuhan. Saudara, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kondisi ekonomi yang begitu sulit, ya, atau tidak ada kondisi apapun yang dapat menjauhkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kasih karunia yang Tuhan lakukan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita hari lepas hari. Mungkin saudara saat ini tidak mengalami mukjizat Tuhan yang begitu spektakuler. Tetapi saudara, hari lepas hari saudara merasakan kan kasih karunia Tuhan yang tidak habis-habisnya yang Dia berikan kepada kita. Penyertaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kalau Tuhan memurnikan orang-orang Israel dan kemudian dipulihkan, saudara dan saya juga dimurnikan dan dipulihkan untuk membuat kita tambah menjadi pribadi yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Fokus kita bukan pada masalah, fokus kita bukan pada kesulitan, fokus kita bukan kepada hal-hal materi, fokus kita bukan pada kesenangan-kesenangan yang sementara, tapi biarlah fokus kita hanya kepada Tuhan yang selalu ingin memurnikan kita sehingga kita menjadi satu pribadi yang punya nilai yang lebih baik. Kita punya nilai yang bersifat kekekalan. Saudara, materi-materi yang saat ini mungkin kita cari dengan susah payah. Tahukah apa yang kita cari dengan susah payah? Suatu hari kita tinggalkan dan kita tidak akan nikmati. Tetapi kedekatan kita dengan Tuhan, jalinan yang indah yang kita jalin bersama dengan Tuhan, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita, kiranya Tuhan boleh menolong kita, supaya ketika kita dimurnikan, yakinlah bahwa kita juga akan dipulihkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa terkadang Engkau mengizinkan segala sesuatu yang tidak nyaman dalam hidup kami karena Engkau ingin memurnikan hidup kami.
Tuhan, ketika kami menghadapi masa-masa yang tidak nyaman, Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Engkau selalu berada bersama dengan kami. Ketika kami dimurnikan, sebenarnya dengan tujuan kami dipulihkan. Kami dipulihkan secara rohani untuk kami lebih dekat dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, dan kami juga yakin Tuhan juga akan memulihkan akan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Tuhan, Engkau ajarkan kami untuk kami tidak perlu takut, untuk kami tidak perlu khawatir, karena penyertaan Tuhan hari lepas hari selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, dan biarlah kami hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan biarlah kami selalu ingat bahwa Tuhan ingin kami menjadi pribadi yang makin hari makin sempurna adanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.